Kalau misalkan gue lihat foto-foto gue zaman dulu, gue sering ngerasa gila ya. Dulu tuh gue kurus banget. Udah hampir 2 tahun sejak gue pertama kali workout dan sekarang badan gue ya nggak kurus-kurus banget lah ya sekarang. Dalam 2 tahun itu gue ngalamin banyak hal, banyak pengalaman yang gue alami dari yang nggak tahu apa-apa sampai sekarang ya udah mulai cukup banyak lah ilmunya. Dan di video ini gue mau bahas kesalahan-kesalahan apa aja yang gue lakuin dulu, dan kalau misalkan gue bisa puter waktu, gue akan perbaiki dan biar kalian juga nggak ngelakuin kesalahan-kesalahan kayak gue. Kesalahan pertama itu bulking nggak sama dengan makan banyak. Awal-awal mulai workout, gue mulai mencari tahu apa itu bulking, dan yang gue lihat di video-video tutorial bulking, semua orang itu makan sampai 4-5 kali. Jadi gue nganggepnya kalau bulking itu ya sama dengan makan banyak. Padahal bukan, bulking itu tujuannya untuk menambahkan massa otot, kan cuman makan banyak. Kalau misalkan makan banyak itu cuma tujuannya ke kalori, tapi kalau misalkan bulking, lu harus makan juga asupan protein yang banyak supaya protein-protein ini membantu proses pertumbuhan otot yang ada di badan lu gitu. Dan itu juga harus didukung dengan latihan yang keras. Karena dulu gue fokusnya itu dimakan banyak, ya makanya badan gue stuck aja di situ. Dan setelah gue mulai atur pola makannya, gue tambahin asupan proteinnya, barulah mulai kelihatan ada perbedaan yang jelas dari gue makan banyak sama gue tetap makan banyak, cuman ada asupan protein yang dijaga. Sebagai orang yang kurus dari kecil, gue tuh sangat desperate untuk bisa naik berat badan atau kelihatan lebih berisi lah. Makanya gue melakukan segala cara. Salah satunya adalah dengan makan kotor. Jadi gak gue jaga tuh makan, pokoknya makan junk food, makan yang gula-gula, minuman manis, apapun gue hajar. Nah ini yang membuat akhirnya muka gue yang dari tadinya aman-aman aja jadi jerawatan, jadi breakout. Nah awalnya tuh gue ngiranya karena gue bulking ya otomatis gue jerawatan, tapi jerawatannya tuh parah sampai breakout banget. Setelah gue cari-cari penyebabnya, tahuan lah kalau misalkan ketika gue makan makanan yang berminyak, jerawat gue tuh langsung muncul. Makanya gue akali dengan gue akhirnya masak sendiri, masih pakai minyak, tapi gue sesuaiin minyak sesuai kebutuhan gue, dan gue nggak perlu minyak yang banyak-banyak untuk ngerasain makanan yang enak. Dan akhirnya dari situ perlahan-perlahan jerawat gue mulai menghilang, dan ya walaupun sekarang juga masih banyak jerawat, cuman tidak separah dulu lah. Selanjutnya itu overtraining. Gue dulu merasanya kalau misalkan kita latihan itu harus train to failure, apapun itu. Dan ternyata konsep ini tuh salah banget. Apalagi untuk latihan-latihan strength kayak squat, bench, deadlift. Squat gue tuh stuck 1 tahun, gue cuman squat di range 60-70 kg, yang mana itu sangat ringan ya bagi kebanyakan orang gitu. Dan akhirnya setelah gue belajar powerlifting kemarin, gue tuh baru menyadari bahwa kita tuh tidak perlu train to failure di setiap sesi latihan kita, tapi kita usahakan latihan close to failure. Tapi kalau untuk latihan-latihan compound exercise seperti strength, bench, dan deadlift, kita tuh benernya cuma perlu latihan 70-80% dari satu repetisi maksimum kita, lalu kita progressive overload setiap minggu. Dan itu tuh ada caranya gitu, nggak sembarangan kita mau latihan ringan, mau latihan berat atau nggak. Ada saatnya kita latihan dengan intensitas yang misalkan lebih berat, atau misalkan ada saatnya kita melakukan latihan dengan intensitas yang lebih ringan, dan itu tuh ada polanya, ada pola waktunya, jadi gak bisa sembarangan kayak gitu loh. Masalah yang selanjutnya ini pasti dialamin sama semua orang yang baru nge-gym, yaitu ego lifting. Gue jujur, gue adalah orang yang sangat kompetitif, makanya kalau misalkan dulu ngelihat orang yang angkatannya lebih berat dari gue akan selalu mencoba, wah gue harus ngejar angkatan beban orang ini, gue harus mencapai beban segini. Dan sebenarnya itu tuh mindset yang sangat salah. Harusnya tuh kita lakukan beban yang kita bisa, yang kita capable, kita lakukan dengan form yang benar. Nanti kalau misalkan udah form yang benar, kita mulai tuh tambah-tambah dikit. Kita tambahin 2 kilo misalkan. Harusnya lama-lama kita makin kuat gitu. Kalau dipikir-pikir, ngapain juga ya ego lifting, kan bikin cedera doang gitu. Jadi saran gue bagi kalian yang baru mulai workout, atau misalkan lagi workout tapi masih ego lifting, masih ngeyel nih ego lifting, udah deh, pakai beban yang lu bisa aja. Usahain form lu bagus biar lu gak cedera.
karena jujur gue pernah juga cedera dan itu tuh hasil dari ego lifting. Jadi kayak nggak berguna aja gitu, lu mau berkembang enggak malah cedera gitu kan. Masalah yang terakhir adalah lu nggak bisa nggak berkorban. Ya, yang gue belajar dari workout itu adalah ketika lu menyadari bahwa berkorban itu perlu. Lu mau dapat badan bagus, lu harus korbanin comfort lu nggak bisa lagi rebahan, main HP, lu harus masak. Kalau misalkan nggak masak, ya beli makanan yang protein yang tinggi, tapi gue yakin kalau misalkan kita beli di luar harganya mahal, tapi pasti capek nih, lu abis kegiatan seharian dan lu harus masak lagi, harus prepping meal lagi, itu lu harus korbanin itu. Dan ketika lu udah hemat nih, udah masak terus, pasti ada fasenya dimana gue bosen sama makanan yang gue masak setiap hari gitu. Tapi kalau misalkan enggak, ya mahal ngeluarannya. Selalu ada harga yang dibayar di tiap keputusan kita. Orang-orang sering nanya ke gue, capek gak sih gym harus konsisten, protein harus tercukupi, apa-apa harus masak sendiri. Ya kalau misalkan dibilang ya capek banget gitu. Tapi balik lagi, gue ngelihat banyak hal yang positif terjadi di hidup gue. Gue badannya makin bagus, gue makin pede sama diri gue sendiri, dan yang paling terpenting menurut gue adalah disiplinnya yang lu gak bisa dapetin dengan apapun gitu. Mungkin segini aja video dari gue. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. Gue Nissan Devlin, and see you.